teriak-teriak PKI itu adalah kelompok khilafah Islamiyah. Itu lebih jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia yang saya cintai dari Sabang sampai Merauke. Saya selalu berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kebahagiaan lahir dan batin menuju keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Halo mah. Amin ya rabbal alamin. Melihat situasi sekarang yang sedang terjadi bergejolak di Indonesia ini, sebenarnya tentang PKI itu, mereka yang ngoceh tentang PKI ya, ngoceh tentang PKI itu sangat jelas sekali bermuatan politis. Perlu diingat bahwa siapakah yang memberantas PKI? Siapakah yang paling berani pada saat PKI sedang berdiri? Sekitar tahun 63, 64 dan meledak tahun 65. Paling berani siapa? Dari NU. NU menunjukkan keberaniannya bahwa memang PKI sudah melanggar Undang-Undang 45 dan Pancasila. Karena mereka sudah tidak setuju dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sehingga para tokoh NU, kiai NU, santri-santri NU dan warga NU bersama masyarakat yang cinta tanah air dari Sabang sampai Merauke, demi tegaknya NKRI, demi kelangsungan negara Republik Indonesia ini yang kita cintai bersama, ini bangkit. Pada saat itu ada Masumi, ada Persis, apa banyak sekali ormas Islam. Saat itu yang berani unjuk gigi, berani melawan terang-terangan dengan PKI itu hanya NU. Insya Allah tidak keliru. Ini sejarah membuktikan, bahkan dunia internasional tahu bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan yang ada di dalam negeri, karena saat itu juga bermuatan politis sekali. PKI saat meledak tahun 1965, 30 September 1965. Pertama yang diserang adalah dari kelompok NU, dari saya, golongan saya, orang-orang NU. Banser diinstruksikan oleh PBNU, oleh para kiai-kiai dari NU untuk melawan. Yang lain kemana? Hanya Banser, TNI Polri, dan orang yang cinta dengan Indonesia demi keutuhan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Yang keluar-keluar sekarang PKI tumbuh, PKI bangkit lagi, itu mana orangnya? Tahu sejarah enggak? Kalian enggak ngerti PKI kok. PKI mau bangkit lagi. Cina dibawa-bawa. Jokowi dituduh PKI. Jokowi dituduh menjadi keluarga PKI. Otaknya di mana, blok? Aduh, Masya Allah, ngakunya Islam. Nabi tidak pernah mengajarkan sedikit pun menjadi umat yang menyakiti orang lain. Ilmunya sundul langit setinggi apapun. Kalau menyakiti orang lain, jangan harap ada pintu surga terbuka untuk kalian. Insya Allah kalau nggak tobat, nggak akan masuk pintu surga. Apalagi pintu surga, latare insya Allah orang ngambah. Sebab Islam itu hanya untuk lamis, Islam hanya untuk senjata, Islam untuk jargon, Islam untuk memukul. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang mengayomi semuanya. Ya, umatnya diayomi, usahanya diayomi, pertanian, semua pola hidupnya diayomi. Karena Islam itu cinta damai, suka bermusyawarah, tidak memutuskan secara sepihak, tetap berdasarkan Quran, hadis, ijma, dan qiyas. NU selalu begitu, tidak pernah merasa dirinya paling benar, tapi NU selalu merangkul orang lain. Tim 9 yang membuat Pancasila, lihat itu siapa saja. Jangan diakui kalian orang kemarin, kalian itu organisasi kemarin, orang kemarin, tidak mengalami zamannya perang antara PKI memberontak pemerintahan yang sah saat itu. Jangan bicara PKI mau bangkit lagi, ngerti apa kamu? Berorganisasi secara yang baik, secara yang santun. Jangan Islam hanya untuk lamis, Islam untuk memukul, Allahu Akbar untuk memukul orang. Islam yang kayak apa kamu? Gak ngikuti perintah Rasulullah SAW, tapi mengikuti iblis dan belis setan kamu.
Insya Allah tidak akan bangkit di Indonesia yang namanya PKI. Itu yang mengeluarkan PKI bangkit di Indonesia itu adalah orang-orang pecundang, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak mengerti agama. Ya tujuan akhirnya jelas satu, akan mengganti pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Akan menghancurkan Jokowi. Insya Allah Jokowi semakin dihina, semakin dicaci maki. Insya Allah Jokowi Kiai Ma'ruf Amin derajatnya semakin tinggi, kamu semakin hancur yang menghina itu. Belum tentu orang yang dihina itu lebih hina daripada kamu. Karena tugas kamu adalah senantiasa memfitnah, memprovokasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Apa enggak malu kerjaan seperti itu? Namanya Islam, pakai baju Islam, selalu ngoceh yang kesana kemari, mengisukan PKI mau bangkit, negara ini mau jatuh ke tangan orang asing. Yang jelas saya ingatkan untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi. Siapapun orangnya yang selalu ngoceh bangkit PKI, itulah PKI lebih jahat dari PKI. Maling teriak maling, PKI teriak PKI, itulah dia mereka. Saya tahu yang ngoceh teriak-teriak PKI itu adalah kelompok Khilafah Islamiyah. Itu lebih jahat dari PKI itu, sama-sama jahatnya dengan PKI. Karena itu organisasi terlarang, jadi jangan banyak ngomong di Indonesia. Saya mohon kepada Bapak TNI Polri, Bapak Kapolri, Bapak Panglima, tangkap mereka, hukum, adili, jebloskan ke penjara yang seberat-beratnya. Jangan dikasih lepas. Bila perlu dor pakai peluru tajam. Lebih baik hilang 1.000, 2.000, 5.000 daripada 200 juta hancur. Lebih baik. Kalau dibilangin sudah susah, sikat saja. Karena organisasi terlarang di Indonesia, tidak ada izin, banyak oceh. Saya orang NU, saya buzzer tidak terima. Banyak oceh-ocehan kayak gitu yang tidak jelas, yang memprovokasi rakyat Indonesia. Terutama jelas orang-orang yang teriak PKI itu untuk menyembunyikan dirinya, menyembunyikan kejahatannya. Supaya orang dianggap lupa. Saya orang bangsa, saya orang NU, tidak akan pernah lupa dengan gerakan mereka, dengan gerakan kalian yang selalu ngoceh tentang PKI. Breng!